Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, mari kita awali khutbah di malam hari ini dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqal azim. Jamaah yang berbahagia, jamaah salat Isya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan salat tarawih. Malam hari ini mari bersama-sama tiada henti kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia nikmatnya, dan hingga malam hari ini kita masih bisa memanfaatkan nikmat Allah untuk bersama-sama kita taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Antara lain malam hari ini kita tunaikan ibadah sholat Isya berjamaah, dan insya Allah nanti kita lanjut dengan sholat tarawih berjamaah. Jamaah yang berbahagia, untuk khutbah malam hari ini kita sampaikan satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99. Allah mengingatkan kita Bapak Ibu, yang intinya dan beribadahlah kepada Allah hingga datang keyakinan, hingga datang kematian. Bapak Ibu yang dihormati, kita berada di akhir bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah beri contoh kepada kita, ketika bulan Ramadan sudah menuju akhir, maka Rasulullah mengajak keluarga dan sahabatnya untuk mengencangkan ikat pinggangnya. Dalam artian Rasulullah memberi contoh kepada keluarga sahabatnya untuk lebih banyak berzikir, berdoa, dan mohon ampun kepada Allah, supaya dengan aktivitas iktikaf, dengan aktivitas tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa di akhir Ramadan itu, Bapak Ibu, sebagaimana dicontohkan Nabi, hati kita makin lembut, kita makin semangat untuk makin sabar, makin ikhlas, makin tawakal, dan makin bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu, kalau rangkaian ibadah di bulan Ramadan kita laksanakan sungguh-sungguh, sebagaimana sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mungkin dengan bahasa kita, akan disucikan, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang sudah dilakukan yang telah lalu, dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan. Puncaknya ibadah puasa, mengendalikan diri, kemudian sholat 5 waktu berjamaah kita lakukan, sholat malam kita lakukan atau sholat tarawih, kemudian sedekah, qiraatil Quran, tadarus Quran, kemudian ibadah yang lainnya. Kalau hadis Nabi itu ada pada diri kita, maka tidak ada alasan Bapak Ibu di akhir Ramadan ini kita makin sabar, kita makin ikhlas, kita makin tawakal, dan kita makin bersyukur. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari terus kita lakukan. Masih ada waktu Sabtu, Ahad,
untuk banyak berzikir, berdoa, dan taqarrub ila Allah dengan memperbanyak mohon ampun pada Allah sebagaimana dicontohkan doa yang paling singkat untuk mohon ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, suka memberi ampunan, ampunilah hamba. Mau agak panjang silahkan. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. Kemudian ditambah doa yang singkat tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sudah berzikir, berdoa, mohon ampun, sudah banyak, sudah capek mungkin, bisa Bapak Ibu di 10 hari terakhir tafakur, berdiam diri di dalam masjid, duduk, merenungi nasib diri kita. Sebagaimana di ujung ayat 187 Bapak Ibu surat Al-Baqarah dikatakan ada kata la'allahum yattaqun. Kalau di ujung ayat 183 itu ujungnya la'allakum tattaqun. La'ala itu taroji, artinya harapan. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwanya itu harapannya berlaku waktu sekarang dan waktu yang akan datang. La'allakum tattaqun, hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang berpuasa, menjadi la'allakum tattaqun itu kejadiannya waktu sekarang dan yang akan datang. Takwanya orang beriman itu waktu Ramadan dan setelah Ramadan, itu harapannya. Nah, di ujung ayat 187 surah Al-Baqarah la'allahum yattaqun ada yang memaknai orang yang bertakwa itu orang yang tahu diri, orang yang tahu batas, orang yang tahu pantas. Orang yang bertakwa itu orang yang tahu diri, siapa dirinya, dari mana dia, dan mau kemana dia. Sebagaimana surat Al-Baqarah kita sama-sama tahu ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, untuk kembali kepada Allah butuh bekal. Bekal yang utama adalah amal soleh. Jamaah yang berbahagia, selain tahu diri, orang bertakwa itu tahu batas. Oh, ini haram, oh ini halal, oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, selain tahu diri, tahu batas adalah tahu pantas. Orang beriman yang bertakwa, orang hamba Allah yang beriman yang bertakwa, dia berusaha memantaskan diri terus. Pantasnya diri kita itu masuk surga atau neraka. Maka orang yang beriman yang terus berusaha bertakwa terus memantaskan dirinya. Nah, oleh karena itu ayat tadi Al-Hijr 99 Bapak Ibu mengingatkan kita tepat sekali di akhir Ramadan ini kita renungkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu hingga datang keyakinan, hingga datang kematian. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti pas Ramadan kita belum mati, maka kalau kita melaksanakan perintah Allah, maka kita harus teruskan ibadah setelah Ramadan, khususnya kita lanjut setelah Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberi kekuatan lahir batin bisa melanjutkan rangkaian ibadah di Ramadan setelah Ramadan dengan hati yang fitri, insya Allah. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu, kurang maaf, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.